Apa jadinya kalau sebuah power bank dikasih nyawa? Bisa internetan, bisa foto-foto, bisa main game. Ya, ini dia Samsung Galaxy M51. Handphone kelas tengah alias mid-range Samsung yang menurut saya stand out banget di antara kompetitor mendang-mending di kelasnya. Harga retail ya emang nggak wah sih, tapi dari segi fungsi, handphone ini emang layak dihargai lebih. Seperti yang bisa dilihat, HP yang back cover terbuat dari polikarbonat ini punya ukuran yang besar. Bersaing ketat dengan Note 20 Ultra, selain itu M51 juga tebal, tidak lain karena membawa baterai yang begitu besar. Masalah pemakaian buat saya sih enggak, karena udah terbiasa dengan perangkat yang besar. Satu aspek yang saya suka dari desain perangkat ini adalah sensor sidik jari di samping. Mudah dijangkau serta responnya pun cepat. Sedangkan sisanya kalau menurut saya nggak ada yang wah karena portnya masih standar USB-C, ada jack audio juga serta slot kartu yang punya konfigurasi triple slot. Dengan ukuran perangkat yang besar, ukuran layar juga tentunya ikut membesar. Super AMOLED 6,7 inci pastinya udah cukup besar. Besar banget malah buat sebagian orang. Kualitas visualnya bagus, khas Samsung banget, dan memuaskan sekali untuk berbagai aktivitas tanpa terkecuali. Kalau mau dicari kekurangan, ya palingan karena tidak ada refresh rate di atas 60 Hz saja buat handphone ini. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya masih bukan sesuatu yang signifikan buat mayoritas orang. Sekarang masuk ke aspek unggulan utamanya Samsung Galaxy M51, yaitu soal performa yang mana termasuk baterainya. Chipset yang dipakai Samsung di sini adalah Snapdragon 730G. Udah cukup bagus dan termasuk yang efisien meskipun sayangnya ini barang lama. Andai aja pakai 720G pastinya lebih keren lagi HP ini. Tapi meski demikian untuk pemakaian sehari-hari untuk mayoritas orang sebenarnya ini udah lebih dari cukup. Nggak ada problem yang aneh-aneh, main game pun bisa enak kok di sini, paling tidak dengan standar masa kini ya, yaitu namanya Genshin Impact. Nggak setting high sih, tapi medium aja udah lancar, menurut saya udah bagus. Nah sekarang baru nih saya bakal ngomongin baterainya, karena ini adalah bagian terbaik, terdebes, terternya lah pokoknya dari Samsung Galaxy M51. Kapasitasnya 7000 mAh ya, 7000 udah bener-bener kayak power bank. Pas syuting video ini, nomor utama saya itu ada di sini di M51 dan udah memasuki hari ke-10. Saya sebenarnya mulai agak kangen dengan fitur yang ada di flagship kayak Note 20 Ultra, tapi ada satu poin yang bikin saya bener-bener betah pakai HP ini, yaitu daya tahan baterainya. Bisa dilihat di sini salah satu grafik tanggal 4 handphone itu full charge dan saya masih bisa mendapatkan screen on time 8 jam. Itu panjang banget. Nah, di hari berikutnya ini saya masih dapat juga screen on time yang panjang, tapi di akhir hari pun baterainya belum habis. Barulah di tanggal 6 itu baterainya akhirnya cukup tiris sampai akhirnya harus saya colokin ke power bank. Jadi, kalau dihitung-hitung dari tanggal 4 sampai 6, saya bisa dapat standby sekitar 2,5 hari dengan total di kisaran 60 jam. 60 jam antara charge itu adalah waktu yang luar biasa banget. Itu tadi adalah contoh dari pemakaian yang intensif. Nah, selanjutnya di tanggal 6 setelah penuh, handphone ini saya gunakan kembali tapi dengan intensitas yang berbeda, lebih rendah, palingan cuma buat scrolling Instagram, Twitter, sama WhatsApp sesekali karena saya lagi asik sama iPhone baru lagi ngetes. Tapi sampai tanggal 9, HP ini masih hidup dan belum ketemu charger. Jadi, kalau kamu sekarang mencari sebuah handphone yang mengedepankan kapasitas baterai yang tahan lama, nggak cuma angka doang, Samsung Galaxy M51 ini adalah pilihan yang solid banget. Kembali ke awal soal istilah saya bilang kan power bank yang dikasih nyawa, ya itu nggak cuma sebutan doang sebenarnya, karena Galaxy M51 memang bisa jadi power bank. Bukan wireless power share seperti yang di flagship, tapi ini masih pakai kabel. Bukan yang paling cepat juga, tapi untuk sejenak ngecharge TWS misalnya, ini udah cukup banget. Terus untuk ngecharge perangkatnya sendiri, Galaxy M51 sudah dilengkapi dengan super fast charging 25 watt. Ngebantu sekali karena untuk ngisi penuh dari yang saya tes ini ya, mulai colok di angka 5%, bisa full kurang dari 2 jam. Jadi, kalau kamu ngecharge dari nol banget,
Kemungkinan sih pasti di atas 2 jam. Ya mungkin 2 jam 5 menit, 10 menit, dan sekitar itu. Dan untuk pembahasan yang hampir selalu saya omongin terakhir adalah kameranya. Setup yang dipasang Samsung untuk M51 adalah yang bisa lihat sekarang sebagai berikut. Bukan sesuatu yang bisa dibilang impresif, tapi cukup banget. Cukupnya karena kalau dipakai untuk pengambilan foto dengan kondisi cahaya yang bagus ya siang hari gitu, hasilnya oke. Karakternya masih Samsung sekali yang mengedepankan kontras dan saturasi. Cuma karena algoritmanya kayak suka banget sama saturasi yang tinggi, perlu pertimbangan tambahan saat ngambil foto untuk objek dengan warna yang terang seperti merah. Pada beberapa kesempatan menurut selera saya jadinya terlalu merah, tapi tetap ada pasarnya yang kayak gini, jadi preferensi masing-masing banget. Dynamic range-nya tergolong oke juga, jadi so far so good untuk kondisi siang. Sedangkan kalau low light atau foto malam, hasilnya juga sebenarnya masih baik dan bisa dibilang cenderung natural. Detailnya menurun, tapi masih oke untuk posting-posting di sosial media. Night mode juga lumayan, cuma kalau dari yang saya lihat, kalau kameranya ketemu dengan cahaya yang terang banget seperti lampu jalan begini, hasilnya malah jadi kurang oke. Sekarang nih pindah ke kamera depan, kondisinya siang hari, saya semi indoor, semi outdoor. Di atas kebuka, tapi ini belakang saya ruangan, tapi bisa kelihatan lah kurang lebih kalau hasilnya dari M51 dalam kondisi cahaya yang bagus, kurang lebih seperti ini. Dan sekarang habisnya saya pindahin ke kamera belakang untuk kondisi malam hari atau low light-nya. Jadi kesimpulannya seperti yang tadi saya udah sebutkan di saat ngebahas soal baterai, Samsung Galaxy M51 adalah handphone yang menjadi pilihan solid bagi mereka yang mengedepankan daya tahan baterai dari sebuah handphone. Performa, kamera, dan yang lainnya masih oke, tapi pastinya nggak bisa lepas dari komen-komen netizen yang mendang-mending lah. Tapi kalau soal baterai, handphone ini juara banget. Buat siapa HP ini cocoknya sebenarnya banyak banget target market yang bisa masuk. Tapi kalau saya ngeliatnya ini cocok banget bagi mereka yang kerjanya di lapangan, bagi mereka yang nggak ngantor, tempat kerjanya itu bukan suatu tempat yang nyaman buat nyolokin charger lama-lama. Nah ini adalah handphone yang pas. Selain itu buat handphone backup yang always on, ya ngerti sih 5 juta buat handphone backup itu kemahalan, tapi bisa menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh sebagian kecil orang. Jadi apapun penggunaannya, handphone utama maupun handphone kedua, ini adalah handphone yang oke banget, recommended untuk mid-range Samsung. Jadi buat kamu yang memang kayaknya cocok gitu ya, bisa langsung cek aja, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Tapi ya itu aja sih yang bisa saya share tentang bagaimana pengalaman saya dengan Samsung Galaxy M51. Semoga video ini berguna untuk membantu kamu memutuskan pembeliannya cocok atau enggaknya. Saya kembalikan ke masing-masing aja. Jadi sampai sini dulu aja untuk video review Samsung Galaxy M51. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, dan seperti biasa, have a nice day.